Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan mempresentasikan materi pajak tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama, dasar pengenaan pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak, wajib pajak badan, penghasilan neto. Yang kedua, penghasilan kena pajak, wajib orang pribadi, penghasilan neto dikurang PTKP, penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto, dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH. Menurut Undang-Undang PPH terhadap dua jenis biaya atau pengeluaran, yang pertama yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya untuk menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, upah gaji, honor, dan lain sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menkeu. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Yang kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, piutang yang nyata tidak dapat tertagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), lalu telah dipublikasikan dan menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. Terus yang ke-10, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, lalu yang ke-11, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makanan dan minum bagi seluruh pegawai. Yang terakhir, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya atau maksimum 5 tahun. Materi yang kedua yaitu depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi 2 golongan. Yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Lalu kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Lalu kelompok yang ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Lalu yang terakhir, kelompok keempat, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya manfaat 20 tahun. Yang kedua, harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, permanen, masa manfaat 20 tahun. Yang kedua, tidak permanen, masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Lalu, metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama, metode garis lurus, straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun, declining balance method. Saat penyusutan dapat dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, lalu untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Lalu dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapat, menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan barang tersebut mulai menghasilkan. Materi yang terakhir yaitu amortisasi, penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Lalu kelompok ketiga, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun.
Lalu kelompok terakhir yaitu kelompok 4, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama metode garis lurus, straight line method. Yang kedua metode saldo menurun, declining balance method. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.